Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi Mayes di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Archelaus menjadi raja di Yerusalem, takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah itu. Setibanya terindikasi oleh Tuhan, dalam liturgi kita merayakan atau memestakan pesta keluarga kudus. Persis dengan juga tema Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sesudah kegembiraan Natal, gereja tidak langsung mengajak kita bersorak lagi, tetapi mengajak kita bercermin. Sampai kita baca dulu. Kita diajak memandang satu keluarga kecil dari Nazaret. Bukan keluarga sempurna, bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang bersedia membiarkan Allah hadir dan memimpin hidup mereka. Hari ini, sabda Tuhan seperti lampu yang dinyalakan di dalam rumah kita masing-masing, bukan untuk mempermalukan kita, melainkan untuk menerangi sudut-sudut gelap yang selama ini kita hindari, mungkin ada. Kalau kita jujur, banyak keluarga hari ini sedang gelap. Banyak yang tampak baik dari luar, tetapi rapuh di dalam. Anak dan orang tua hidup serumah, tetapi tidak saling mendengar. Di umat paroki Firman tidak ada itu kan? Haleluya, puji Tuhan. Orang tua berbicara, anak tidak mau mendengar. Anak ingin didengarkan, orang juga tua merasa perintah. Komunikasi berubah menjadi perintah, bentakan, atau justru diam berkepanjangan. Rumah menjadi tempat tinggal, bukan lagi tempat untuk pulang. Kalau gimana? Nah, bemol, tengah nah, kalau ngabui, tidak taruh suwi, bisa dia keluar. Dengan si mana ini, ya, bola, so murah, pengaruhnya paling itu. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Kita siap hari ini berbicara sangat tegas. Tuhan memuliakan ayah dalam anak-anaknya dan meneguhkan kewibawaan hidup. Saudara-saudara, tapi kita harus jujur bertanya, bagaimana mungkin penghormatan tumbuh bila relasi telah kering? Bagaimana anak bisa hormat jika ia tidak pernah merasa didengar dalam keluarga?
Dan bagaimana orang tua bisa didengar jika egonya selalu ingin menang? Banyak konflik keluarga hari ini tidak bermula dari dosa besar, termasuk komunitas-komunitas kami kaum religius. Bukan dosa-dosa besar, melainkan dari hal kecil yang dibiarkan, kata-kata yang menyakitkan, perhatian yang tidak diberikan, kesibukan yang dijadikan alasan, gadget yang lebih penting daripada percakapan, pekerjaan yang mengalahkan kehadiran kita bersama. Sisi haleluya, sering kita sibuk, tapi lupa untuk bersama-sama. Lama-kelamaan hati menjadi jauh, meskipun jarak fisik begitu dekat. Mungkin pernah diingatkan sebelumnya bahwa ada itu mengucapkan ulang tahun itu gampang kita mengucapkannya secara walaupun tidak serumah, tapi mengucapkan ulang tahun itu melalui akhir. Tapi sulit secara langsung untuk menyampaikan. Itulah degradasi atau mengabuli-abuli laras atau sibian sebagai bagai. Lalu sabda Tuhan hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin tajam ketika Santo Paulus berkata, "Hai orang tua, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ini bukan teguran ringan, ini peringatan serius. Banyak anak hari ini kehilangan semangat hidup, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak pernah merasa cukup di mata orang tuanya. Di paroki Lanterna tidak ada, haleluya. Amin. Puji Tuhan, amin. Luar biasa. Luka batin itu kemudian tumbuh menjadi pemberontakan, kebohongan, kemarahan, bahkan pelarian karena korelasi yang salah. Dan di sisi lain, Paulus juga berbicara kepada anak-anak, ini penting. Taatilah orang tua, bukan karena orang tua selalu benar, tetapi karena di dalam ketaatan ada kerendahan hati. Mungkin di sini kita aminkan? Amin. Taatilah orang tua, bukan karena orang tua selalu benar, tetapi karena di dalam ketaatan itu ada kerendahan hati. Namun bagaimana mungkin ketaatan tumbuh jika relasi dipenuhi kecurigaan dan luka-luka di dalam keluarga kita? Inilah lingkaran setan yang dialami banyak keluarga hari ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak saling mendengar, tidak saling memahami, saling menyalahkan, saling menjauh, saling melukai. Maka istilah, kamu tidak mengerti aku, kamu salah memaafkan. Kamu tidak mengerti aku. Ketika relasi sudah dingin, godaan lain pun masuk dengan mudah. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat jahat, ya, saudara-saudara, ya. Perselingkuhan tidak dimulai dari niat jahat, tetapi sering lahir dari kekosongan, termasuk kamu. Atau krisis misalnya raga kan? Tiba-tiba orang yang sama juga akan krisis, bercerita dengan kami, dan akhirnya Paluka krisis daun, Noah hancur. Gimana pada aku? Mungkin ini lagi kita ini, ya, kita dipersatukan oleh Tuhan. Iya, keluarga juga tidak bukan dalam masalah besar cepatnya, tapi ketika krisis dalam keluarga, tiba-tiba sosial media malah berikutnya. Bang, rasanya bang, iya deh. Juga misalnya ibu-ibu, dek, bagus sekali ya tamanmu di depan rumah. Jadi awal-awalnya memang karena krisis, ya. Kalau tidak ada krisis, aman-aman dulu. Boleh dengar. Tapi karena krisis, sama-sama krisis, maka bukalah pintu hatimu, ku buka juga hatiku. Alhamdulillah. Sekali lagi, ketika relasi sudah dingin, tetap kita berkomunitas. Godaan lain pun masuk dengan mudah. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat jahat, tetapi sering lahir dari kekosongan. Tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak didengarkan. Ada yang mencari pengertian di luar rumah,
karena tidak menemukannya di dalam komunitas dan di rumah. Ada yang mencari pengakuan karena di rumah hanya menerima tuntutan. Ya harus ini, harus ini. Maka dia mencari pengakuan di luar. Kamu di luar. Akhirnya alami. Perlahan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi sumber luka terdalam. Injil hari ini membawa kita pada keluarga yang juga berada dalam krisis besar. Keluarga Nazaret bukan keluarga yang gampang, yang sempurna begitu. Terancam karena ibu, lalu tidak mau kan? Terdesak, bahkan harus mengungsi. Tetapi ada satu hal yang menyelamatkan mereka. Mereka mendengarkan Tuhan. Ini penting. Mereka mendengarkan Tuhan. Yusuf tidak bertindak menurut ego atau logikanya sendiri. Ia tidak berkata, aku kepala keluarga, aku tahu yang terbaik. Tapi ia justru diam, mendengar, lalu taat. Maria pun tidak memaksakan kehendaknya. Mereka belajar menyerahkan arah hidup kepada keluarga Allah. Disinilah pesan Natal 2025 menjadi sangat nyata dalam keluarga kita. Kita aminkan itu Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tetapi hanya keluarga jika keluarga mau memberi ruang baginya. Sekali lagi, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tetapi hanya jika keluarga mau memberi ruang baginya. Banyak keluarga hari ini berdoa. Yes, akui. Masih sih juga bingung. Rajin ke gereja. Tetapi tidak sungguh mendengarkan Tuhan. Doa menjadi rutinitas, bukan relasi. Kita meminta Tuhan memberkati keputusan kita, bukan membiarkan Tuhan membimbing keputusan kita itu sendiri. Kita ingin Tuhan menyetujui ego kita, bukan mengoreksi hati kita masing-masing. Mazmur ini berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut di sini berarti sadar bahwa aku bukan pusat segalanya, bahwa keluarga tidak dibangun oleh siapa yang paling kuat suaranya, tetapi oleh siapa yang paling mau merendahkan diri. Nah, menurut cari-cari dia buka ini kita pernah udah. Dia mana masalah keluarga? Maka ya. Apa ini milik saya masa ya oke tahu. Saya ini oke baik. Apalagi namanya mau makan tahu. Mau lagi si Hei. Pak Desi Pak. Ini keluarga kudus mengajarkan satu kebenaran sederhana tetapi berat. Keselamatan keluarga lain dan kerendahan hati untuk saling mendengarkan. Mendengarkan pasangan, mendengarkan anak, mendengarkan orang tua, dan terutama mendengarkan Tuhan yang berbicara lewat peristiwa, luka dan cerita hati orang terdekat. Hari ini gereja berseru dengan nada pewartaan atau suara kenabian dan penuh belas kasih. Bila hari sampai sekarang ini belum ada sesuatu yang terjadi harmonis dalam keluarga, maka hentikan perang dingin di rumahmu setelah pulang dari misa ini. Ada perang dingin kan? Kita bisa lewat sesama kita, tapi kita juga bisa cakap-cakap. Hentikan kebisuan yang melukai. Hentikan pembenaran diri yang mematikan cinta. Dan berani berkata hari ini, maaf. Beranilah berkata, aku salah. Beranilah berkata, aku ingin mengerti kamu. Bukan kamu mengerti aku. Kamu harus mengerti aku. Tapi aku ingin mengerti kamu. Itulah mukjizat kecil yang menyelamatkan keluarga kita pada hari bidang. Pesta keluarga kudus bukan tentang keluarga tanpa masalah, tetapi tentang keluarga yang mau berjalan bersama Tuhan di tengah masalah. Tentang rumah yang mungkin pernah retak, tetapi tidak menyerah detik ini. Oh, saya makmur, intinya mau saya betul-betul parah. Si mana baju muda, kecil parah. Nama betul parah ya. Tentang relasi yang terluka, tetapi masih mau disembuhkan. Hari ini datang kepada Yesus. Persembahkanlah dalam keluarga kudus Nazaret. Belajar dari mereka. Semoga setelah perayaan ini ada keluarga yang pulang dengan hati yang berbeda. Amin. Lebih lembut. Amin.
Lebih rendah hati, amin. Lebih mau mendengarkan, amin. Dan semoga dari rumah-rumah kita kembali terdengar doa yang sederhana namun sejati. Kalau kau tak bawa Tuhan bersama sesuai dan niat bantu. Tuhan tinggallah bersama keluarga kami. Tuhan tinggallah bersama keluarga kami. Ajarlah kami mendengarkan, agar kami mampu saling mendengarkan dan saling menyelamatkan. Satu lagu Leulana pas pada demi tapi ini kosong untuk kita merenungkan Injil hari ini. Bila cilunan harta yang paling berharga kan? Berada kamus berkata harta yang paling berharga. Dibantu kalau bermenemuilan potensial kepala ketukar dia. Dari kawin harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Kawin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Mama, selamat pagi Mama. Matahari hari ini berseri indah. Terima kasih Mama, terima kasih Papa untuk tampil berkuasa bagi kami putra putri dia berbakti. Saya keluar berbeda gitu. Jadi mau menekankan bahwa yang mari kita sebenarnya baik-baik mana itu manfaat dengan ya atau Natal. Kalau kita dalam keluarga pun tidak akur kembali ya. Meskipun kalian bisa membeli baju yang mewah atau apapun, tapi kalau tidak ada perdamaian sama dengan kemampuan iya, kemudian ya meskipun dia orang sederhana, mereka tidak punya apa-apa selama Natal ini, tapi mereka mampu bersyukur dan berdamai di keluarga, dan itu Natal sejati. Tapi menarik juga pesan Paus Leo. Mengimbas ya, makna Natal tahun ini, di tahun untuk kita saat ini adalah ketika kami bisa berdamai dengan orang yang menghancurkan hati. Bayangkan. Tuh, berani tak? Berani.